Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Baik. Nah, kalau sudah punya 3 kualitas itu, baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan, dan paham apa yang kita inginkan itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ngaji filsafat bersama Pak Farudin Faiz dengan tema mengenali diri dari Socrates episode 2. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Nah, untuk bisa bijaksana, kata Socrates, perhatikan 3 dasar ini. Oke. Yang pertama apa? Kenali diri. Know yourself. Tidak mungkin orang bisa bijaksana kalau dia tidak kenal dirinya. Baik. Nanti kita lihat uraian panjangnya kenapa kita perlu mengenali diri. Yang kedua, examined life. Oke. Hidup yang direnungi terus-menerus, diuji terus-menerus. Karena hidup ini berkembang dinamis. Yang kemarin benar, tidak pasti hari ini masih benar. Baik. Itu gunanya examined life. Hidup yang selalu ditanyakan lagi apa iya. Masih harus ini, masih harus begini. Ngaji filsafat ini apa yo harus masih begini? Ada ndak formula yang lebih baik? Ini namanya examined life. Baik. Seperti waktu sesi istiqomah itu kan terakhir-terakhir saya bilang istiqomah itu puncaknya istiqomah apa? Mengistiqomahi perbaikan. Tidak sekedar mengistiqomahi kebaikan. Jadi misalnya saya biasanya sholat tahajud 2 rakaat. Malam hari ini kok enak ya, agak longgar ya. Saya 8 rakaat pun sanggup. Tapi mau sholat 8 rakaat, saya kan biasanya 2, istiqomah 2 sajalah. Ini namanya mengistiqomahi kebaikan, oke. Tapi ada lebih bagus lagi, mengistiqomahi perbaikan. Baik. Kalau memang dulu sih memang sanggupnya 2, tapi sekarang saya 4 sanggup kok Pak. Ya naikkan jadi 4. Jangan karena alasan istiqomah terus ya kamu tidak melakukan perbaikan. Pak, saya sejak dulu yang namanya sodako waktu Jumat itu ya 2.000 Pak. Oke. Dulu waktu tidak punya uang ya 2.000. Sekarang uangmu banyak loh, kan saya harus istiqomah Pak. Ya tetap 2.000. Itu tidak istiqomah. Kamu bisa melakukan perbaikan. Ini untuk tahu saatnya aku melakukan perbaikan atau tidak. Examine life. Ujilah hidupmu. Coba ditanyakan, coba direnungi. Oh iya ya, dulu saya tidak terlalu banyak uang sih, makanya cuma 2.000. Sekarang uangku banyak, maksud cuma 2.000. Itu ujilah hidup, mencoba pertanyakan, apa masih cocok gayamu seperti itu? Apa tidak saatnya berubah untuk lebih baik? Ini bijaksana namanya. Baik. Jadi dasar bijaksana yang pertama, pemahaman diri, pengenalan diri. Dasar untuk bijaksana yang kedua itu kontemplasi, refleksi, merenungi hidup untuk perbaikan. Baik. Dasar kebijaksanaan yang ketiga, freedom. Kemampuan mengendalikan diri, self rule. Oke. Ini yang kadang saya pakai istilah tahu diri, tahu batas. Self rule ini orang yang ngerti batas dirinya dan mampu mengendalikannya. Baik. Ini self rule. Jadi orang itu bijaksana kalau dia memahami dirinya, tapi juga tidak mandek, selalu dihitung lagi, diukur lagi, direnungi lagi. Dan yang ketiga, dia mampu mengendalikan dirinya. Baik. Nah,
kalau sudah punya 3 kualitas itu baru menginginkan apa yang memang harus kita inginkan dan paham apa yang kita inginkan itu. Baik. Itulah orang bijaksana. Ini kalau versinya Socrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kita inginkan dan tahu apa yang harus kita inginkan itu. Banyak orang hari ini ingin sesuatu tapi dia tidak paham. Kenapa kok saya ingin itu? Kenapa kok aku butuh ini, perlu itu? Jadi itulah orang bijaksana. Pak Faiz kok suaranya sekarang tambah keras? Ya sekarang hujan. Kalau hujan gini saya suaranya lembut kayak awal-awal tadi, kalian tidak dengar. Nah ini namanya tahu, ada alasan ketika melakukan sesuatu, tidak asal. Baik. Kalian paham situasi, tidak kok saya sejak dulu gayanya yo gini yo, harus istiqomah gini terus bisik-bisik kayak awal tadi yo. Wadah hujan suaranya kayak gini yo. Kalian tidak akan dengar yang malam hari ini hadir. Maka agak saya keraskan sedikit. Ini yang disebut kebijaksanaan. Jadi tahu apa yang harus saya lakukan dan ngerti kenapa begitu. Bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, kalian juga begitu. Biasanya ngantri masuk ke sini sudah ngambil minum. Tadi minumnya belum siap, tidak apa-apa kalian masuk. Nah sekarang ditanya kalian, enaknya kamu keluar ngambil minum atau sudahlah, tidak usah biar saja. Nah, itu kalian harus ngerti dasarnya. Tidak sekedar males tapi tahu, tidak usah Pak, saya tidak usah keluar ngambil minum lagi. Biarlah yang datang belakangan saja, nanti mengganggu kalau saya keluar. Atau apa? Nah, itu namanya tahu apa yang harus kamu inginkan dan ngerti dasarnya. Itulah wisdom. Baik. Ada 3 rumus ya ketika kita ingin bijaksana. Pertama itu ada mengenali diri. Kenali diri sendiri. Saya ini orangnya pemarah apa? Tidak ya. Saya ini orangnya gampang kasihan atau saya ini susah untuk konsentrasi. Jadi mengenali diri ya agar kita bisa bijaksana. Syarat pertama itu adalah mengenali diri, dan yang kedua ada the examined life, yaitu kita merenungi apa yang sudah kita lakukan, introspeksi diri, tafakur, apa saya lebih baik ya dari hari kemarin atau saya malah lebih buruk daripada hari kemarin. Yang kemarin-kemarin saya biasanya sholatnya tepat waktu, sekarang kok ketunda-tunda ya. Nah itu pentingnya merenungi diri agar kita bisa introspeksi apa yang kita lakukan, apa yang kesalahan-kesalahan kita lakukan selama ini gitu ya. Dan yang ketiga ada freedom atau self rule, mengerti batasan-batasan diri. Misalnya ketika kita mengendarai motor, kita harus punya rem, bukan hanya gas saja. Misalnya ketika kita ingin punya mimpi, nah dalam mengejar mimpi itu kita kejar terus-terusan, kan ada saatnya kita untuk merem, istirahat, merenungi agar bisa melihat apakah kita masih di jalur untuk mencapai tujuan itu, apa sudah beda jalur. Nah di situ pentingnya mengenali mengerem ya, mengerti batasan-batasan. Nah ketika 3 rumus itu bisa kita
kuasai, yang mengenali diri, terus selalu merenungi introspeksi, dan ketiga tahu batasan-batasan. Nakal saya sampai sini batasnya tahu, baru kita menginginkan sesuatu. Kita punya dasar apa yang kita inginkan. Jadi misalnya saya merokok ini, saya punya dasar kenapa saya merokok. Oh, karena kalau nggak ngerokok saya suka pusing. Saya ketika ada masalah, iya benar sih harus sholat, tapi juga butuh tenangannya dengan rokok. Itu kita punya dasar. Misalnya ketika saya nggak tidur malam ya, sering nggak tidur malam. Oh, karena saya kalau tidur malam saya tidak bisa tahajud. Alasan saya itu nggak tidur malam agar saya bisa sholat malam. Jadi punya dasar-dasar apa yang kita lakukan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang ini, tentang bagaimana kita mengenali diri, menguji diri, dan mengontrol diri. Oke. Biar yang kita inginkan pas. Baik, inilah quotes yang paling terkenal dari Socrates, yaitu kenali dirimu. Jadi ini kalimat ini ada yang bilang tertulis di pilar-pilarnya kuil di Delphi. Baik. Di Yunani saat itu. Atau kalau pakai bahasa sana ya gnotis souton. Jadi kenali dirimu, know thyself. Ini masyhur sekali quotes ini di Yunani saat itu, karena saat itu Socrates dikenal sebagai orang yang paling bijaksana. Baik. Di Yunani. Jadi ada cerita muridnya Socrates ini satu ketika tanya pada mungkin peramal atau dukun atau orang tua yang paling dimuliakan saat itu di kuil Delphi. Dia tanya, kira-kira ada ndak orang yang lebih bijaksana dari guru saya Socrates? Baik. Jawabannya peramal itu ndak ada. Jadi di seluruh Yunani itu dialah orang paling bijaksana. Dan ini memang terkenal sekali. Jadi puncaknya memang kalimat ini yang ditulis di kuil Delphi. Kenalilah dirimu. Dan itu yang di bawah juga kalimatnya Socrates sendiri. Secara umum mengenali diri itu who we are, siapa kita. Who we should be, siapa kita yang seharusnya. Dan yang ketiga, who we will become, siapa kita nantinya. Nah, yang terakhir ini, kita ingin jadi apa sih? Baik. Hari ini kita itu apa? Idealnya kita itu harusnya bagaimana? Dan nantinya kita ingin menjadi seperti apa? Ini 3 pertanyaan besar yang silahkan kita tanya pada diri kita sebagai terjemahan dari know thyself. Kenali dirimu. Aku ini siapa sih? Kemudian harusnya aku ini bagaimana? Dan yang ketiga, nantinya aku harus berubah jadi apa? Itu 3 pertanyaan ini kalau kalian coba jawab itu mungkin bisa panjang, bisa jadi sak skripsi. Kamu boleh nyoba jawab pertanyaan ini nanti setelah pulang. Siapa aku? Mungkin kamu jawab pertama namamu, alamatmu, identitas, terus saja. Nanti uraikan siapa dirimu. Baik. Sekali-sekali kamu boleh cerita tentang dirimu pada dirimu sendiri. Aku ini orang yang seperti ini, ciriku begini, dan lain sebagainya. Kalau sudah tuntas kalian mendeskripsikan dirimu, yang kedua apa? Siapa harusnya aku? Idealnya aku ini harus bagaimana? Tadi aku bilang aku ini muslim.
Muslim itu harusnya perilakuku bagaimana? Baik. Aku tadi bilang aku itu mahasiswa. Kelakuanku itu kira-kira sudah kayak mahasiswa apa belum sih? Aku tadi bilang aku ini gentleman. Gentleman itu kayak gimana? Sudah muncul apa belum? Who we should be. Oke. Dan yang ketiga, who we will become. Aku ingin jadi apa besok? Nah, ini jadi yang nomor 2 itu idealnya hari ini, yang nomor 3 idealnya besok. Yang nomor 1 kondisi konkret kita saat ini. Baik. Coba tanyakan 3 hal itu. Jadi ini agak berat karena memang ya yang pertama tidak ada yang bayari kamu. Yang kedua mungkin merepotkanmu. Tapi jangan lupa dasarnya nanti kamu bisa berkembang, maju, sukses dari sini. Baik. Kalau di Sokrates sih dasarnya untuk bahagia itu ini. Sulit orang bisa bahagia kalau tidak kenal dirinya. Oke. Senang mungkin bisa, makan enak kok senang ya. Atau apalah terus kamu senang. Tapi untuk bahagia tidak bisa. Untuk bahagia pertama-tama kamu harus kenal dirimu. Baik. Nah itu nanti mungkin ini kita jelaskan minggu depan ketika ngomong etika. Jadi know thyself. Kenalilah dirimu. Baik. Selanjutnya ada 3 pertanyaan ya, agar kita mudah untuk mengenali diri sendiri. Yaitu pertama adalah siapa diri kita. Pertanyakan siapa kita ini. Kalau perlu menurut Kak Fardin Faiz tadi kita buatkan deskripsi tentang diri kita itu seperti apa. Misalnya deskripsinya, saya ini adalah anak pertama. Saya ini adalah orang tua yang mempunyai anak 2. Jadi deskripsikan ya diri kita ini siapa. Ketika sudah mengenali, mendeskripsikan diri sendiri, baru kita menanyakan kita ini harus bertindak seperti apa. Kalau misalnya ketika saya ini anak pertama, ya seharusnya anak pertama itu seperti apa kepada orang tua. Harusnya anak pertama itu seperti apa kepada adik-adiknya. Nah, ketika sudah mampu sampai di tahap itu, baru kita ada pertanyaan, kita mau menjadi seperti apa. Jadi kita yang akan datang ini mau dibentuk menjadi seperti apa. Ketika kita menjadi anak pertama, berarti yang akan datang tugas saya adalah membantu adik-adik saya dengan cara menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat mengenali diri kita. Yang pertama harus kita sadari, kata Sokrates, diri kita ini punya 2 sisi. Ini sederhana sebenarnya. Mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Baik. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini 2 dimensi. Yang satu sementara, yang satunya lebih abadi. Oke. Jadi ada jasad, ada roh. Ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada 2 sisi. Yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Oke. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah Baik.
sakit-sakitan dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Oke. Jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Oke. Jadi mengenali, kalau di Sokrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. Baik. Dua itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, yo jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Oke. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Oke. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres. Baik. Yang dikejar keliru. Loh Pak, apa ndak boleh Pak kita kaya, apa ndak boleh kita terkenal, apa ndak boleh kita masyhur dan lain sebagainya, boleh. Tapi itu jangan jadi tujuan. Oke. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya, kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Oke. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Baik. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau, Pak kok mudah stres, Pak, coba dicek, jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Baik. Hanya kesenangan yang sesaat, mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan dan lain sebagainya. Baik. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya, kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Baik. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Oke. Nah, menurut Sokrates yaitu kita ini, diri ini mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi jasmani, hal-hal yang terlihat oleh mata, dan kedua adalah sisi rohani, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata tapi bisa dirasakan. Nah, dari dua sisi diri ini, yang paling penting menurut Sokrates itu adalah sisi rohani. Itu yang seharusnya menjadi tujuan setiap manusia. Tapi pada kenyataannya sekarang sebagian orang lebih fokus terhadap sisi yang pertama tadi, sisi jasmani. Ya mempercantik diri, mencari kekayaan, terus mencari kesaktian. Itu semua yang sebagian orang saat ini fokuskan, jabatan dan lain-lainnya. Kenapa menurut Sokrates yang menjadi tujuan kita itu harusnya adalah hal-hal yang bersifat rohani? Karena ketika kita mengejar jasmani seperti kecantikan itu tidak akan bertahan dengan lama. Jabatan juga tidak akan bertahan lama. Kecantikan bisa menua
jabatan juga bisa habis, kekayaan juga bisa akan habis. Tetapi ketika kita fokus terhadap rohani, misalnya ibadah kita yang akan dibawa sampai mati, pengetahuan akal kita yang akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih bijaksana, suka atas keadilan, mencari kebaikan, kebenaran terhadap sesama, itu yang menjadi kita itu lebih baik di masyarakat, di mata Tuhan. Otomatis seperti itu ya. Jadi tujuan kita adalah hal-hal yang sifatnya abadi. Karena ketika kita berperilaku selalu mencari keadilan, kebenaran, nama kita nanti juga akan dikenang oleh masyarakat. Karena kebanyakan orang-orang tokoh-tokoh yang teguh atas kebaikan dan kebenaran, keadilan adalah tokoh-tokoh yang dikenang namanya sampai saat ini karena hal-hal semacam itu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.